Sliso. Oke, mulai from beginning. Klik. Nggih. Aku Bu Sarju. Sebentar. Mohon jenengan mulang sik. Jenengan mulang. Pak Lali. Iki ku pengen ganti iki. Enter mawon, enter ganti, udah ganti otomatis nggih. Pertama iki yang kedua. Enggak. Oh iya, Dek. Udah kan pertama kok. Iki ku enter iki. Nggih. Dian enter. Tidak muncul. Muncul gambarnya di sini, sana nggak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, tetap semangat ya untuk pembelajaran hari kali ini. Kita bertemu kembali pada pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini saya akan menerangkan tentang keberagaman Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti anak-anak ketahui bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai keberagaman. Kamu simak di layar ini anak-anak bahwa bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu iki lembuka. Buka halaman. Oh iki. From beginning. Iki apa tuh? Iya. Ya saya ulangi anak-anak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai keberagaman. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kamu lihat di dalam layar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor tersebut yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang keenam yaitu ilmu pengetahuan. Di sini akan saya jelaskan sedikit yaitu yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui anak-anak bahwa letak wilayah Indonesia itu sangat strategis karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik anak-anak. Dengan adanya keadaan yang strategis tersebut, maka wilayah Indonesia itu dilewati oleh jalur perdagangan dunia. Sehingga perdagangan jalur tersebut sangat ramai. Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran budaya dan sebagainya. Gitu. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Seperti kita ketahui anak-anak bahwa negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Gitu. Beribu-ribu pulau. Dengan adanya ribuan pulau itu juga terjadi berbagai keberagaman. Entah itu suku bangsa, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam yang berbeda. Ada yang tinggal atau berdomisili di daerah pegunungan, ada yang di daerah pantai, ada yang di daerah perkotaan. Di daerah pegunungan mayoritas mereka memiliki mata pencarian sebagai petani atau berkebun. Di daerah pantai mereka mata pencariannya adalah sebagai nelayan. Di perkotaan misalnya sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Itu yang menyebabkan perbedaannya.
Yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Dengan transportasi yang lancar, cepat, ada pesawat terbang dan sebagainya, itu menyebabkan kita akan mudah bepergian kemanapun, sehingga ini akan membawa, karena kita berinteraksi dengan orang lain provinsi, dengan lain negara, ini akan menyebabkan terjadinya pertukaran budaya. Terus penerimaan masyarakat terhadap perubahan, bahwa bangsa Indonesia itu sangat mudah untuk menerima perubahan, terbuka terhadap perubahan. Ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan yang cepat, yang kita memiliki pengetahuan yang tinggi, kita akan juga menyerap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia gitu. Lanjut anak-anak. Terus bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu. Dari berbagai pulau tadi, berbagai pulau yang ada di Indonesia, ribuan pulau, itu maka masyarakat Indonesia itu memiliki 4 keberagaman gitu. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Setiap bangsa Indonesia ada ratusan suku bangsa, anak-anak itu. Dengan beraneka ragamnya suku bangsa, itu juga ada beragam agama dan kepercayaan. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ada 6 agama gitu. Awalnya dulu agama di Indonesia ada 5, tetapi pada saat presidennya Gus Dur, itu di Indonesia tambah 1 agama yang resmi menjadi agama di Indonesia, yaitu agama Konghucu. Sehingga secara totalnya sekarang Indonesia ada 6 agama. Keberagaman ras itu. Indonesia ada yang suku ras Mongoloid dan sebagainya. Keberagaman sosial dan budaya itu, dengan adanya berbagai suku bangsa dan sebagainya tadi, akan menimbulkan keberagaman sosial dan suku bangsa. Salah satunya adalah mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda dan sebagainya. Anak-anak, dari saya, materi dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya itu sekarang kalian saya beri tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya hanya 1 saja, yaitu kamu tulis di dalam buku catatan. Tugasnya adalah sebutkan macam-macam agama di Indonesia serta nama tempat ibadahnya gitu. Jelas ya anak-anak? Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri, terima kasih, tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki. Direk abang iki.